Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah Majlis Salahuddin, kantor pusat ya, Dirjen Pajak. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir. Dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian rutin kita. Khususnya mengenai serial mendidik anak akhir zaman. Yang tentu tantangannya sangatlah luas dan sangatlah beragam. Di antara pondasi dan ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jika kita tak memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, itulah yang disebut utang pengasuhan. Ternyata Nabi mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, inna lil waladika 'alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Bukan hanya orang tua yang punya hak terhadap anak, anak pun punya hak terhadap kita. Sehingga ketika orang tua dalam hal ini tak memberikan hak anak, sampai-sampai Umar bin Khattab diceritakan oleh Syekh Abdullah Nasir Luwan dalam kitab Tarabiyatul Aulad fil Islam, menjuluki orang tua ini sebagai orang tua durhaka. Jadi bukan hanya ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Ya, diceritakan dalam kitab tersebut, Ja'a rajulun ila amiril mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Datang seorang lelaki, seorang ayah ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yashku ilahi uquqa ibnahu. Dia datang untuk mengadukan kebandelan anaknya. Anaknya nih bandel. Wanna bahu ala uquqahu li abihi. Kemudian Umar memarahi anak tersebut yang jelas-jelas disebut bandel oleh bapaknya. Faqala al-ibnu. Anak itu pun bertanya kepada Umar. Ya Amiral Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, adakah hak anak sama bapaknya? Ya, buat para bapak ini harus diingat. Adakah hak anak sama bapaknya? Maka dijawab Umar, qol bala, ada. Fama hiya ya Amirul Mukminin? Apa saja sih hak anak sama bapaknya? Maka Umar menjawab minimal 3. An yantankiya ummahu wa an yuhsina ismahu wa an yu'allimahul kitab yakni Al-Qur'an. Engkau berhak mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, berhak mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, engkau berhak mendapatkan pengajaran Al-Quran oleh ayahmu. Faqala al-ibnu, maka anak itu pun berkata lagi, Ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Sesungguhnya tak satu pun yang kau sebutkan tadi ditunaikan oleh ayahku. Ketiga-tiganya tadi tidak satu pun ditunaikan oleh ayahku.
Amma ummi fa innaha zanjatun kanat la majusi. Ibu saya negro, agamanya majusi. Dia bukan protes negronya yang membuat kulit dia menjadi hitam seperti ibunya. Dia protes agama ibunya yang saat dinikahi ayahnya majusi, penyembah api. Ya, bagaimana mungkin aku mengenal Allah kalau ibuku sehari-hari mengenalkan api yang disembah? Itu kurang lebih maksudnya. Waqad samaniya ju'lan, dan saya dikasih nama ju'lan, ay khunfasa, artinya curut atau kecoa. Jadi saya dikasih nama maknanya jelek, curut gitu. Kebayang ya, anak sebagai curut sini. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Jangankan memahami isinya, mentadaburi ayat-ayatnya. Hurufnya aja ayah saya cuek. Enggak diajarin, bahkan tidak dicarikan guru untuk mengajarkan saya. Faltafata Amirul Mukminin ila rajul, maka Umar menoleh marah ke sang ayah yang tadi curhat kepadanya. Berkata Umar, laqad aqaqtahu qabla an ya'iqaq. Enggak, dia mengatakan ajita tasku uku qaibnak. Engkau datang untuk mengadukan kebandelan anakmu. Laqad aqaqtahu qabla an ya'iqaq. Engkau sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa sa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik, dan engkau sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Inilah jadikan dalil sebagian para pendidik, ada orang tua yang berhutang, terutama digelari orang tua durhaka. Di antara hal yang diremehkan orang tua, khususnya mempersiapkan anak mendidik akhir zaman, itu adalah menumbuhkan pondasi yang disebut akidah. Jadi akidah itu pondasi, menguatkan anak dalam berbagai situasi. Dan itulah yang membuat anak kokoh di segala situasi, segala zaman. Dan ini yang disyaratkan di dalam surat Ibrahim ayat 24. Lam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama'. Tidakkah engkau melihat perumpamaan dari kalimat thayyibah? Yang dimaksud kalimat thayyibah ini kata para ulama adalah al-aqidah atau tauhid. Allah ibaratkan seperti pohon yang baik. Apa ciri pohon yang baik? Akarnya kuat menghujam, dahannya tinggi menjulang. Maka itulah yang disebut akidah. Kuat dan produktif. Mentinggi visinya. Dalam hal inilah kenapa pembahasan kita yang pertama mengenai tantangan mendidik anak akhir zaman, wajib kita menumbuhkan akidahnya. Laksana pohon. Anak yang mudah terpengaruhi, bahkan anak yang gampang sekali dalam hal ini terombang-ambing dengan bujuk rayuan situasi di luar, mengikuti hawa nafsunya. Persoalan pertama adalah rusak akidahnya. Tidak kokoh saat dia berada dalam kebenaran. Nah, untuk itulah akidah ini wajib tumbuhkan. Caranya gimana? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini pertemuan lanjutan. Ditanya panitia. Pembahasan sebelumnya apa aja? Karena saya terakhir bulan Januari ngisi. Februari saya absen karena umroh. Umroh pemilu ya. Umroh. Maret kalau nggak salah puasa ya. April kemarin karena masih suasana Syawal masih libur. Ya baru bisa Mei ini. Ya. Juni nanti saya izin lagi karena haji. Ya. Di Juli baru ketemu lagi ya. Pertama menumbuhkan akidah itu yaitu kenali makanannya. Makanan yang menguatkan akidah seperti pohon itu apa? Kasih sayang Allah. Jangan bikin anak mati benih akidahnya karena yang dikenali justru ancaman.
Yang dikenali justru rasa takut, teror. Setiap anak langsung diancam, itu membuat anak makin jauh dari Allah. Ya, makanya bayi itu, anak kecil itu nggak boleh ditakut-takutin. Ada fasenya, ada tahapannya. Karena tahapan pertama yang harus kita kenalkan adalah anak-anak harus kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang pertama. Jadi mengapa Allah memulai namanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Supaya kita banyak-banyak mengenalkan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim ini dalam kehidupan anak-anak di bawah 7 tahun. Anak-anak 7 tahun itu pastikan bahagia hidupnya. Karena tugas orang tua adalah meninggalkan kenangan indah akan Islam. Tugas kita. Jangan sampai memori masa kecil dia memori yang traumatis. Ya, waktu kecil baca Quran disambelin. Ya, ini orang tua mantan tukang ayam geprek. Ya. Jadi baca Quran anak dijejelin. Nggak hafal ditabok. Yang muncul bukannya kecintaan sama Quran, justru makin benci kepada Al-Quran. Hati-hati. Masuk masjid diancam, bercanda, awas, lempar. Wah, Ustadz sekarang galaknya minta ampun. Anak masuk masjid udah kayak teroris. Canda, awas. Anak-anak nggak mau ke masjid, Pak. Ya, ogah banget ke masjid, mendingan ke mall. Mall itu ramah-ramah kan, security-nya. Assalamualaikum, selamat pagi. Adik mau apa? Ada PS gitu, enak. Kalah kita, Pak. Masjid itu sama mall, restoran-restoran, gitu. Tempat game station itu nggak ada. Coba ada nggak game station baru datang, lu mau main game, tabok nih. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Yang ada sekarang masjid. Yuk kita ingetin tuh pengurus masjid yang galak yang minta ampun, hati-hati. Merusak wajah Allah di muka bumi ini. Ya, pengurus masjid itu banyak senyum. Kalau saya ada pengurus masjid gini mah wajib saya tegur. Terlepas dia tahu saya ustadz apa enggak, saya mah tegur aja. Ya, dulu waktu pandemi, saya udah pernah cerita belum ya? Waktu pandemi kan Jumatan tutup ya, saya jadi nggak ada jadwal khutbah. Dan waktu itu disarankan pemerintah Jumatan di rumah masing-masing. Kayaknya sama anak saya ngerasa nggak enak saya Jumatan di rumah gitu ya. Kayak gimana gitu. Kayaknya ada di masjid yang masih buka. Saya cari-cari itu sama anak. Ketemu ada satu masjid sebuah komplek para pensiunan. Masjidnya namanya Baitur Rahman. Wah, keren. Waktu itu dibikin berjarak ya, apa namanya dulu ya? Social distancing ya. Masih ingat tuh kita. Jadi dan saya dapat di parkiran teras gitu. Anak-anak kumpul banyak di parkiran. Baru mau sholat tahiyatul masjid, selesai sholat tahiyatul masjid, sekitar 5 menit lagi mau azan tuh. Tiba-tiba udah bunyi suara kenceng, seorang bapak-bapak teriak, wah, berisik lo. Ternyata memang ada bocah-bocah di samping parkiran itu yang bercanda. Saya lo ya, keluar lo. Saya langsung, wah, mau saya tegur, dikit lagi mau azan nih. Bakal ribut nih, bakal lama gitu. Diamin dulu. Anak saya udah ngasih isyarat, tapi dulu tenang, lihat aja. Dikawal tuh anak itu. No. Lu bercanda-bercanda keluar nggak lu? Masjid tempat sholat, bukan bercanda nggak lu? Awas lu. Ditungguin tuh anak, takut aja. Keluar nggak? Diam aja semuanya. Akhirnya itu saya pikir tuh orang udah selesai marahnya. Enggak, ditungguin sampai selesai khutbah. Ditungguin aja diri tuh orang tuh. Saya pikir nih orang siapa ya? Saya sepanjang sholat, khutbah jujur nggak khusyuk. Saya sholat, wah mau nggak, saya sholat sama sholat saya bilang dalam hati pokoknya saya wajib ngomong sama orang ini. Saya sholat langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya nemuin dia. Selesai udah zikir, nemuin. Saya salam, assalamualaikum bang. Salam, dia saudara badannya gede, rambutnya gondrong, pakai baju koko tadi.
Saya atas nama anak yang tadi abang bentak karena bercanda, minta maaf ya bang. Karena masjid jadi berisik karena mereka. Iya nih, anak sekarang mah susah dibilangin. Pertanyaan saya bang, kalau anak-anak habis ini dibentak, kira-kira besok bakal datang lagi nggak ke masjid? Apalagi ngeliat abang. Ya bodoh amat, minimal jangan kemari. Dia bilang, ya pertanyaannya kalau dia nggak kemari, masjid lain polanya kayak abang, kira-kira nongkrongnya kemana? Dia bilang. Sekarang Jumatan nih, ada pos ronda, tempat nongkrong. Tuh anak milih di pos ronda apa di sini? Jadi diem. Ini bang, saya justru khawatir anak-anak nih udah gede nggak mau ke masjid. Dan kalau suatu saat masjid ini sepi, nggak ada anak-anak, nggak ada yang ngurus, abang tanggung jawab. Tapi kan dia berisik. Iya, berisik. Saya juga terganggu. Tapi saya nggak pengen anak itu sampai takut di sini. Dia bilang masjid ini punya nama Baitur Rahman, rumah Allah Rahman. Tapi anak-anak nggak ngelihat itu di wajah abang. Akhirnya, terus gimana? Saya juga bingung nih. Soalnya saya security. Oh, abang security di sini. Iya, saya diamanain. Bikin supaya masjid tertib. Oke, kalau gitu yang amanin abang siapa? Pengurus masjid. Ya udah, saya temuin pengurus masjid. Saya ngomong sama dia, oh jangan. Jadi masalah panjang kan kata dia. Ya udah saya minta maaf deh, minta maaf. Ya udah nggak apa-apa, saya ketemuin. Nggak apa-apa, saya minta maaf bang. Saya bilang, jangan minta maaf ke saya, tuh anak-anak yang bentak. Ya, saya hanya khawatirin aja. Lain kali nih anak nggak ke masjid, kalau besok-besok nggak ketemu, saya tanyain abang loh bang. Diem kan. Ya udah deh, minta maaf deh gitu. Ya udah selesai. Qadarullahnya, sebulan setelah itu, saya diminta jadi khotib Idul Fitri di masjid itu. Pas banget tuh. Jadi khotib, dia kan jaga di belakang, khotbahnya bahasa itu. Dan saya khotbah, datang dia nangis-nangis. Ya Allah, ternyata Bapak Ustadz ya. Yang waktu sebulan lalu kita debat gitu ya. Gak apa-apa gitu. Ya mampun Pak Ustadz, mampun Pak Ustadz. Intinya gini, enggak sih saya orangnya enggak. Tapi intinya gini, akidah itu ada makanannya. Jadi anak tumbuh akidah itu kalau kenal Allah Ar-Rahman dia tumbuh perasaan, wah, saya pengen bener deket sama Allah ah. Saya pengen membela agama ini ah. Allah baik banget ya. Dari mana Allah baik? Lewat orang-orang yang mengaku mengenalkan Allah, caranya baik apa enggak? Ngakunya ustadz, tapi anak-anak dibentak mulu. Gimana dia besok ketemu pendeta, pendetanya senyum. Lebih milih pendeta dia. Pengedar narkoba senyum. Coba, saya belum pernah ngeliat pengedar narkoba nawarinnya ngancem. Pakai. Enak nih, nggak ada. Pengedar narkoba itu ya Allah. Lo butuh, ya udah minumnya flying, udah gratis gitu. Makanya ini penting buat kita. Jangan sampai Islam ini rusak karena cara marketingnya yang rusak. Kalau diibaratkan produk, Islam ini produk terbaik. Cuman kita ini marketing terburuk. Produk buruk dimarketingin baik, kira-kira laku nggak? Contoh ya, rokok. Rokok baik apa buruk? Jujur. Saya mau deteksi juga nih yang masih ngerokok. Ya biasanya, rokok baik apa buruk? Oh ragu sih pak? Ragu rokok itu buruk. Peringatannya nggak dibaca. Rokok baik apa buruk? Buruk. Tapi marketingnya kan baik. Bukan baik, marketingnya tuh bagus gitu. Iklan rokok dibikin, keren. Sales rokok, ada nggak sales rokok, SPG, nawarin rokok? Weh rokok nggak gue sundut loh, nggak ada. Pagi ganteng, gitu. Pagi ganteng. Mau cobain merek terbaru nggak? Ini mile loh, pokoknya sembriwing deh. Mau nggak mau kan? Ya cobain berapa mbak? Pokoknya ini lagi agak promo, gitu. Kita ngenalin orang mau masuk Islam, ngenalin anak mau senang masjid. Produknya baik, marketingnya buruk. Ini kayak brownies enak, tapi ngenalinnya sambil ngelempar. Mangap. Enak kan? Gue bilang enak juga. Gak bakalan. Poinnya penting nih. Kenali apa yang membuat anak itu mencintai Allah kalau dia mengenal kasih sayang Allah. Makanan pertama akidah tumbuhkan
Kenalkan Rahman Rahimnya Allah ke anak. Ini makanan pertama. Jadi kalau sejak awal kita gagal mengenal cara memberikan makanan, itu gagal. Nah ini materinya sudah saya bahas di beberapa teman sebelumnya. Ini jadi intermezzo nih. Yang kedua, kenali salurannya. Gimana cara masukin makanannya ini Ustaz? Lewat 3 channel, surat An-Nahl ayat 78. Apa saja channelnya? Waja'ala lakumus sam'a. Makanya anak bayi waktu kecil diazanin. Lebih sering dengerin nama Allah. Sunnahnya kalau bayi lahir apa? Diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Ustadz bukannya ada ulama yang mendoifkan hadisnya. Ya udah kalau doif, kalau nggak mau azankan minimal juga nama Allah. Ini lucu, ada yang mendoifkan hadis tentang azan, tapi anak lahir malah yiha. Nggak nyambung lagi. Yiha lebih ngaco lagi. Minimal Allahu Akbar. Kan gitu. Allah lah yang sebut. Telinganya. Yang kedua, penglihatan. Surat An-Nahl itu kan berat penglihatan. Anak harus sering melihat hal-hal yang menyenangkan. Bapaknya senyum, ibunya senyum, menggendong dia. Berikut perasaan. Afidah itu jamak dari kata fuad. Di antara mana fuad itu tafaut, sesuatu yang bergolak, kata para ulama. Berarti emosi atau perasaan. Di umur-umur awal, channel, saluran, konah yang membuat anak itu bisa mengenal Allah lewat 3 channel. Pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Sudah kita bahas ya. Nah, hari ini adalah hal-hal yang harus dihindari hama perusak akidah di anak kita. Apa hama perusak akidah anak kita? Kagum berlebihan kepada selain Allah. Kita ini kadang tanpa sadar merusak akidah anak dengan menonjolkan kekaguman kita kepada seseorang atau sekelompok orang yang membuat anak akhirnya merasa ini lebih keren. Contoh, maaf ya, ada bapak ngefans banget sama klub MU walaupun kalah mulu. Ya, ini jangan tersinggung. Ya. Tapi MU kan nanti mau tanding sama Manchester City ya. Saya alhamdulillah pas banget diundang ke Inggris nih tanggal 25-26. Tapi ngisi kajian. Saya bilang, nih boleh sekalian nonton nggak ya Piala FA gitu. Pas dicek panitia tiketnya 8 juta Ustadz, itu tribun paling ujung. Oh jangan deh. Hati saya merasa nggak enak nonton bola 8 juta, mendingan sumbang masjid. Oh gak amat deh, udah nonton aja. Skor akhir kan juga bisa kita lihat. Ya, yang bertanding katanya City sama MU ya di Stadion Wembley ya, di London. Nah, ada saking ngefansnya sama MU, tanpa sadar membuat anak dari kecil tuh MU, gantungan kunci, stiker, bantal, poster-poster. Anak baru mata melek, merah gitu. Terus kalau cerita tentang MU, pokoknya tim the best, bagus. Tahu nggak? Hal-hal yang sering anak diceritakan ke anak tentang hebatnya seseorang, hebat sebuah klub, membelokkan akidah. Karena akidah awal mula berbelok dari Allah kepada yang lain karena kagum kepada selain Allah yang berlebihan. Dan inilah yang membuat kaumnya Nabi Nuh celaka. Kaum Nabi Nuh itu celaka dan akhirnya tersesat karena mereka kagum kepada 5 Tuhan yang dulunya orang soleh. Ada yang tahu nggak siapa aja yang Tuhannya kaumnya Nabi Nuh? Ngasih hadiah apa ya dianya? Air putih dah. Nah, haus. Ada yang tahu? 5 Tuhannya Nabi Nuh. Ada yang tahu? Wala tadarunna alihatakum. Surat Nuh. Ayatnya berapa tuh? 26 ke atas lah. Wala tadarunna alihatakum. Wala tadarunna wadda wala suwa. Wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Tuh. Kata mereka, jangan tinggalkan sesembahan kalian. Jangan tinggalkan sesembahan kepada siapa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Jadi mereka punya 5 Tuhan. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 Tuhan mereka. 5 Tuhannya kaum Nabi Nuh ini dulunya orang soleh. Ini orang yang tokoh masyarakat yang baik, yang menolong, yang mengajarkan tauhid, ustadz lah di masa itu.
yang dikagumi, mereka meninggal. Dan saat meninggal itulah ujian tauhidnya. Iblis pandai, dia menyamar. Dia mendatangi tokoh-tokoh warga sambil bilang, jangan kalian lupakan jasa-jasa mereka. Lantas tokoh masyarakat itu bilang, kami gak mungkin melupakan orang yang telah berjasa mengenalkan kami kepada Allah. Lantas iblis bilang, cara kalian gimana membuat nama mereka tidak kalian lupakan? Orang ini bengong, kami tak tahu. Kalau kalian mau, kenanglah mereka dalam gambar. Gambar dulu wajah mereka. Supaya anak cucu kalian kenal. Inilah awal mula sejarah gambar tokoh. Dimulailah gambar. Yang bisa gambar siapa? Gambar Wad. Masih ingat wajahnya? Gambar Wad. Masing-masing rumah dikenalin. Nih, Wad, Suwa, orang soleh yang dulu berjasa sama kita. Ya, tempel di rumah-rumah. Setiap hari kan bilang, Wad, engkau telah meninggalkan kami. Perlahan, iblis datang lagi ke tokoh masyarakat itu. Setelah kalian menggambarnya, apakah kalian masih mengenangnya? Iya. Anak kalian gimana? Anak kami tidak begitu mengenal karena rupanya kurang jelas gambarnya. Kalau gitu jangan gambar, bikin patungnya. 3 dimensi. Lebih mudah dilihat. Oh gitu, iya. Siapa ahli patung di kalian? Ada tuh si fulan bikin patungnya. Ini patungnya Wad. Patungnya Suwa. Patungnya Yagus. Patungnya Ya'uk Nasr. Bikin. Masing-masing rumah punya patung mereka. Tujuannya pertama apa? Mengenang jasa. Ya. Itu kan bentuk kekaguman kan? Setelah lama-lama mereka punya patung. Mereka masih tradisinya bagus. Ya Allah. Berikanlah kami rizki. Iblis mulai menyamar lagi, datang ke tokoh masyarakat yang doanya masih, ya Allah, beri kami rizki. Kata iblis, kamu tuh gak sopan. Lantas kan bertanya, maksudnya gimana? Ada patung orang soleh di sebelahmu, mintanya langsung ke Allah. Itu gak sopan. Jalur birokrasinya gak begitu. Pakai orang dalam. Emang harusnya gimana? Orang soleh itu lebih cepat nyampenya ke Allah. Kalau kamu sendirian itu songong namanya. Caranya gimana? Bilang gini, wahai Wad, mintakan ke Allah supaya turunkan rezeki bagi kami. Wahai Suwa, mintakan ke Allah agar tumbuhkan tanaman-tanaman kami. Wahai Ya'uk, gitu. Jadi bukan wahai Allah. Apa yang terjadi? Lama-lama kata ya Allah diganti dengan ya Suwa, ya Yagus, ya Ya'uk, ya Nasr. Bukan Allah. Makanya Syiah itu, kenapa saat ini disebut sesat? Karena saking kagumnya sama Ali, kalau dalam keadaan bencana nggak nyebut ya Allah. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Coba deh. Pernah lihat videonya nggak? Bukan Allah yang disebut. Tapi ya Ali, ya Ali, ya Ali. Bukan Allah. Itulah yang terjadi sama kaumnya Nabi Nuh. Akhirnya anak-anak mereka tidak kenal Allah. Yang dikenal siapa? Yang pertama disebut siapa? Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk Nasr. Itu yang familiar di anak-anak. Anak akhirnya taunya yang memberi rezeki kita siapa? Wad, Suwa. Bukan Allah. Itulah penyimpangan. Kenapa penyebabnya? Berlebihan kagum kepada selain Allah. Makanya ini juga salah satu yang menimpa kaum Nasrani yang disebutkan dalam surat At-Taubah 31. Ittakhadhu arbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka Yahudi dan Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan baru mereka. Itu kata Allah. Berkata Adi bin Hatim, salah satu sahabat yang dahulunya beragama Nasrani. Kami enggak menyembah Tuhan, rahib-rahib kami. Kami menyembah Allah.
Waktu kami menjadi Nasrani, kami tetap menyembah Allah, tidak menyembah Rai kami. Bagaimana mungkin Quran mengatakan gitu? Kemudian Nabi mengatakan, ketika kalian membenarkan perkataannya, mengiyakan semua omongannya, mengikuti semua petunjuknya tanpa kalian mengenali itu dari Allah atau tidak, itulah yang disebut, yaitu menyembah mereka. Maka di antara yang harus kita jaga, supaya akidah anak kita nggak rusak, jangan sampai di rumah itu ada kata-kata yang berlebihan kepada selain Allah. Kemarin Pilpres misalnya. Ini Pilpres sudah selesai kan? Udah bayan belum sama teman beda pilihan? Kirain masih sakit hati. Gara-gara lu tuh bilang gue kalah. Sebelum gak usah makan bareng gitu. Jangan ya. Nah, orang yang Pilpres nggak move on, itu berarti dia berlebihan sama makhluk. Sampai berantem sama saudara, yang lebih parah ada yang cerai loh sama istri. Hanya karena beda pilihan politik, tanda berlebihan. Ini penyakit. Beda pilihan politik, kagum berlebihan itu kita tawarkan ke anak, anak akan menganggap tokoh yang disebut bapaknya ini segalanya. Hebat. Ujung-ujungnya anak akhirnya tertutupilah yang namanya hidayahnya merasa Allah yang maha hebat. Makanya hama perusak tumbuhan akidah namanya kagum berlebihan kepada makhluk. Bahkan maaf ya, sama Nabi aja itu nggak boleh disandingkan sama Allah. Banyak orang yang tanpa sadar menurut ilmu akidah bersumpah dengan nama Nabi dan itu batil. Demi Allah, wallahi itu benar. Tapi nggak boleh. Demi Rasulullah, nggak boleh. Karena bersumpah hanya boleh dengan nama Allah, nggak boleh dengan nama makhluknya. Yang boleh bersumpah dengan nama makhluknya hanya Allah. Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunjukkan pentingnya makhluk tersebut. Wasyamsi waduhaha wal fajr. Allah bersumpah dengan nama Syam, Waduha, termasuk Al-Fajr. Itu apa? Menunjukkan betapa penting makhluk tersebut. Hanya Allah yang boleh. Tapi kita bersumpah menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya boleh kepada Allah. Maka mensejajarkan Allah dengan Nabi juga nggak boleh. Mengatakan bahwa demi Allah dan Rasulnya, demi Rasulullah nggak boleh. Ya, hanya demi Allah. Sumpahnya seorang muslim hanya demi Allah. Sehingga Allah mentakdirkan Nabi Muhammad wafat, di situ juga ujian iman para sahabat. Sampai-sampai Umar bin Khattab hampir saja terpleset ketika mengunus pedang sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, berhadapan dengan Umar. Ya, karena dia tidak terima kenyataan saat itu, wajarlah shock cinta banget sama Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar As-Siddiq imannya begitu kuat dan wajar ketika Nabi mengatakan jika imannya umat ini ditimbang tidak akan mengalahkan imannya Abu Bakar. Orang pertama yang As-Siddiq membenarkan saat Nabi mengalami Isra Mi'raj, semua orang sebagian ragu, Abu Bakar yang mengiyakan. Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Muhammad, Nabi kita telah mati, tapi Tuhannya tidak mati. Jika engkau menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi kau menyembah Allah, Allah takkan mati. Barulah sadar yang namanya Umar. Benar. Muhammad seorang Nabi. Manusia akan mati. Sehingga hal yang kita harus pahami, yakini, ya, berlebihannya kepada makhluk nggak boleh. Berlebihannya kepada Nabi Muhammad boleh dalam kaitannya sesuatu yang dituntut. Berlebihannya itu adalah mencintainya, membelanya, berlebihan boleh. Karena itu jalan menuju cintanya Allah. Tapi kalau menyebut sampai menganggap Nabi Muhammad seperti Tuhan, itu nggak boleh. Karena kaum Nasrani tersesat karena ketika Nabi Isa wafat, mereka menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka dan berkorban. Sehingga dilantiklah Nabi Isa
menjadi Tuhan setelah 3 abad kewafatannya. Ini yang membuat orang berlebihan. Sehingga yang menjaga anak kita dalam urusan yang terkait dengan tauhid, yaitu bagaimana menjaga supaya jangan berlebihan sama makhluk kagum. Kalau sama orang soleh aja khawatir tersesat, apalagi sama orang salah. Apalagi sama, maaf, artis-artis, politisi-politisi. Sama orang soleh aja nggak boleh. Kita kagum sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, guru-guru kita tuh AAG. Ya, ketika mereka suatu saat, sebagaimana juga saya juga akan mati, ya kita mendoakan. Menutupi aibnya kalau memang kita tahu, mencintainya, mendoakan. Tapi nggak usah berlebihan. Bikin ininya, bikin patungnya. Saya pernah misalnya lagi ngisi seminar. Itu saya nggak ngeh ya, waktu ngisi seminar diundang karena pembicara tunggal. Kebetulan seminarnya ada bazar-bazar gitu, rame gitu. Saya tengok-tengoklah bazarnya. Ternyata ada bazar yang khusus menjual bantal gambar wajah saya gitu. Kaget juga saya. Terus dengan polosnya, ya penjualnya bilang, alhamdulillah Ustadz laris Ustadz. Ternyata wajah Ustadz aja bikin laris gitu. Saya bilang, makasih ya Ustadz, ini bukan masalah saya senang dibikin bantal kemudian dijual laris. Saya bilang, saya nggak mau. Ini berlebihan, saya bilang. Berlebihannya macam-macam. Ini kalau saya dijual bantalnya, lah iya, ntar kok disantet gimana? Wajah gitu kan. Udah jangan macam-macam deh gitu. Pernah ngomong gak sih sebelum saya? Belum Ustadz, ngomong dulu harusnya. Main bikin bantalnya segala, bantal yang kecil gitu kan. Gak boleh, saya gak ngizinin. Bikin gantungan kunci, gak boleh. Buat apa? Saya bilang. Gak perlu, itu berlebihan namanya. Saya bilang, saya mah kalau betul cinta dalam pengertian ini mah saya doain saya aja dah gitu. Ngapain gitu. Karena saya yakin ini bukan ajaran saya, ini semua ustadz pasti ngajarin gitu. Ya saya yakin bang Ustaz Abdul Somad emang seneng itu dibikin fotonya, dibikin kagumin. Enggak. Dia juga menjaga hatinya, pernah ngomong juga sama kami gitu. Ustaz Adi Hidayat, mereka dia tahu menjaga. Karena jangan sampai kita ini menjaga umat supaya menyembah Allah, malah menyembah kita tanpa sadar. Dan itu yang harus diingatkan. Jangan sembah para ustadz, para habib, jangan. Sembah Allah. Minta langsung ke Allah. Nah anak kita juga gitu. Kamu bukan menyembah papa. Sembahnya Allah. Maka kagum berlebihan juga hanya kepada Allah. Kagum sama papa boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai seolah-olah papanya itu nggak punya celah, nggak punya salah. Makanya di saat kita mendidik anak, sesekali boleh kita menampakkan kesalahan yang kesalahan itu masih bisa dimaklumi. Misalnya khilaf janji. Dan nggak mungkin juga kita sempurna pastinya. Dalam rangka apa? Untuk membuat anak kita tahu bapakmu ini banyak salahnya. Ada kekurangannya supaya kagumnya ya biasa aja gitu. Tapi Allah tak pernah salah. Dan itulah yang menjadikan anak kita dalam hal ini mengenal Allah. Ini yang pertama, hama perusak kekaguman, hama perusak tauhid namanya kekaguman berlebihan. Ini pertama. Yang kedua, ketakutan berlebihan juga kepada makhluk. Kagum berlebihan, ketakutan berlebihan. Hati-hati nakut-nakutin, hati-hati lewat sono tuh. Ada jin penunggu lewat sono supaya aman. Bilang gini, Bumi Simba, anak mbah yang ganteng mau lewat. Itu rusak tuh. Anak kita merasa bahwa selain Allah ada yang ngatur alam ini yang wajib. Dalam hal ini kita minta tolong. Jangan menceritakan ke anak-anak sesuatu yang menakut-nakuti selain Allah. Dalam hal ini adalah, di sono tuh hati-hati ada ini. Jadi apa? Rasa takut itu di satu sisi menimbulkan juga perasaan
bahwa yang ditakuti itu adalah agung dan besar. Menyebut bahwa kamu ya nak, hati-hati kok di pantai Laut Selatan itu ada Nyi Roro Kidul. Nanti gini, misi-misi sebut-sebut namanya. Hati-hati kok udah ngamuk, ntar dia bikin tsunami banjir. Sesuatu yang justru merusak konsep tauhid. Ya, malam-malam hati-hati ada kuntil anak lewat ya. Ya, pakai pakaian putih. Wah, udah hati-hati sesuatu. Dua hal yang merusak tauhid. Maka Bapak Ibu semua, prinsip kita dalam mendidik dan mengajarkan tauhid adalah bagaimana tiga yang harus kita kenali, tiga lakukan. Satu, makanan yang menumbuhkan tauhidnya, kasih sayang Allah. Saluran yang membuat anak mendapatkan makanan tersebut, telinga, pendengaran, telinga, pendengaran, dan penglihatan. Kemudian hatinya, perasaannya. Yang ketiga, jauhkan dari hama, merusak. Ketakutan ataupun kekaguman berlebihan kepada selain Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membuat kita sadar PR kita dalam pendidikan anak ini sangatlah banyak. Ini hak anak yang wajib kita penuhi. Ya sampai anak udah remaja sampai nggak kenal tauhid kepada Allah itu jangan sampai. Dia sholat tapi nggak tahu ya sholatnya untuk apa. Baca Quran bagus banget tapi tidak memahami bahwa kenalkan Allah dulu sebelum firman-Nya. Karena mengenalkan firman Allah tanpa mengenalkan Allah membuat tidak muncul perasaan memuliakan. Karena yang harus kenali adalah siapa yang berbicara, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, waktu membatasi, kita lanjutkan di pertemuan setelah ini. Izin bulan depan doakan juga saya akan berangkat haji membimbing jamaah 500 orang ya. Dari Maghfirah Travel ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dan ibadahnya mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan haji yang mabrur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat ba'diyah zuhur.